Hari ini saya berada di Desa Gunung Sari, tepatnya di lahan replanting tanaman kakao umur 15 bulan yang saat ini baru selesai dilakukan pemanenan jagung. Karena memang di lahan replanting untuk penaung awal itu disarankan menggunakan tanaman jagung. Oke, sebelum lanjut jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel saya, Takwim Panjoiko. Oke, mantap. Ini adalah lahan dengan luasan 0,5 hektar yang ditanami kakao dengan jenis MCC 02 dan S2. Lahan ini awalnya adalah lahan yang dikatakan adalah lahan gambut yang memiliki air yang melimpah dengan kadar keasaman yang tinggi, yaitu berada pada kisaran angka 5 bahkan di bawah 5. Nah, dengan program pemerintah maka dibuatlah parit di tengah kebun ini yang besar, sehingga kelebihan air itu sudah mengalir melalui parit-parit yang dibuat. Nah, sehingga dalam beberapa tahun terakhir ini dicoba dengan melakukan penanaman kakao, dan ini adalah hasilnya. Umur kakao sekitar 15 bulan, pertumbuhannya cukup bagus, dan penanaman jagung ini telah dilakukan sekitar 3 kali. Dan informasi dari pemiliknya bahwa besok tanggal 28 Juni 2022 itu akan dilakukan kembali penanaman jagung yang keempat kalinya. Nah, kita lihat ini tanaman dengan pertumbuhan yang cukup bagus. Selain hal itu, di tengah kebun ini dibuat parit-parit kecil untuk pembuangan kelebihan air. Kemudian sisa seresah dari jagung itu diatur di bawah tanaman dan di antara tanaman. Hal ini dilakukan untuk dijadikan sebagai tambahan nutrisi bagi tanah, karena di dalam seresah tanaman jagung ini masih banyak mengandung unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, kita lihatin tanamannya yang MCC 02, pertumbuhannya cukup bagus, dan ini sudah mengeluarkan bunga. Kita lihat. Dan yang perlu diperhatikan di dalam tanaman muda, kita harus rajin dan sering mengeluarkan cabang air pada bagian percabangan dan jorget yang dari bagian bawah tanaman, di bawah batang pokok. Nah, ini masih ada cabang air, jadi yang perlu dikeluarkan. Dan ini adalah tanaman jenis Sulawesi 2 dan sering disebut dengan S2. Ini beberapa tanaman S2 sudah mengeluarkan bunga.
ini jenis S2 yang juga sudah mengeluarkan bunga cukup banyak. Dan ini menjadi satu penelitian karena ini adalah tanah yang berair. Kita akan lihat berapa lama pertumbuhan tanaman ini bisa bertahan, dan kita berharap untuk lahan ini, tanaman ini bisa bertahan sampai kapanpun untuk bisa diambil hasilnya. Di awal penanaman kakao diharapkan kita harus menggunakan penaung sementara. Di antaranya adalah tanaman atau kayu gamal, kemudian jagung dan pisang. Nah, ini adalah penaung sementara di dalam kebun kakao. Dan diharapkan pada lahan-lahan kakao, penaung utama adalah tanaman buah yang berkayu seperti halnya durian dan alpukat. Tapi kedua tanaman tersebut harus melihat kondisi kebutuhan airnya, karena di beberapa tempat yang berair, tanaman alpukat itu dapat mudah mati karena ada serangan jamur di bawah batang utamanya, sehingga banyak yang mati. Demikian halnya juga dengan durian. Di tanaman kakao di desa Lembah Bomban, durian yang ditanam sebagai pelindung utama itu semuanya mati. Kami tidak tahu bahwa itu adalah pengaruh kelebihan air atau pengaruh dari tanaman yang tidak mampu terhadap kelebihan air. Melihat hasil pertumbuhan tanaman, dilihat secara langsung bahwa daun tanaman S2 itu sedikit memperlihatkan warna kuning dibandingkan dengan tanaman MCC 02 yang lebih hijau daunnya. Ini lebih tebal kuning hijaunya dibandingkan dengan tanaman S2 yang sedikit lebih kuning. Lihat ini. Tapi memang pertumbuhan ini rata-rata S2 perlihatkan daun yang lebih hijau yang tidak cerah dibandingkan dengan hijau pada tanaman MCC 02. Bahwa kita ketahui pula bahwa tanaman MCC 02 ini lebih tahan pada tanah yang memiliki kelebihan air, yang penting tidak tergenang, dibandingkan dengan S2. Dan menjadi satu perhatian bagi petani kakao bahwa MCC 02 itu adalah tanaman yang tidak mampu melakukan perkawinan sendiri, sehingga harus ditanam dengan jenis lain.
Salah satunya adalah tanaman jenis S1, S2, dan BB01. Nah, ini adalah tanaman yang juga kompatibel dengan MCC 02 dalam penyerbukan. Kita lihat ini S2 yang hijau, daunnya tidak terlalu hijau atau hijau kekuningan dibandingkan dengan MCC 02 ini dengan hijau yang cerah. Dan mudah-mudahan daun ini tidak berpengaruh kepada pertumbuhan yang lebih bagus. Tapi dilihat dari segi pertumbuhan, tanaman S2 lebih rimbun atau perkembangan daunnya lebih cepat dibandingkan dengan MCC 02. Ini S2, rata-rata S2 itu memiliki perkembangan yang cukup cepat dibandingkan dengan MCC 02, padahal penanamannya dalam waktu yang sama-sama umurnya sekitar 15 bulan. Oke, mudah-mudahan ini menjadi satu rujukan teman-teman yang mau membudidayakan tanaman kakao. Demikian yang saya dapat bagikan pada hari ini. Semoga menjadi rujukan bagi kawan-kawan yang mau melakukan budidaya tanaman kakao, terutama pada lahan yang memiliki kelebihan air. Oke, sebelum saya tutup, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel saya. Oke, Takwim Panjaigo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.